Hello, so this is Danny from Dance English. Dibuka aja ya biar enak. Oke, aku barusan ambil tesku. Mau tahu hasilnya? Oke, tenang aja. Setelah ini aku akan share semua informasi terkait dengan computer delivered IELTS tahun 2021 di IDP Surabaya. Semua info termasuk tips dan trik, dan pastinya juga nilaiku dari tes minggu lalu untuk referensi teman-teman sekalian. So stay tuned. Oke, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa sih computer delivered IELTS itu? Nah, berbeda dengan paper delivered, saya pernah bahas di videonya beberapa bulan yang lalu, mungkin teman-teman bisa lihat di atas ya. Jadi untuk paper delivered IELTS itu kita melakukan tesnya dengan kertas ya, kertas dan pulpen. Hampir sama seperti tes TOEFL ya. Jadi untuk listening, reading, dan writing itu kita diberi kertas, habis itu kita ngerjakan, kita jawab di lembar jawaban. Untuk writing kita tulis tangan di kertas lalu kita berikan, itu nanti yang akan dinilai. Nah, untuk computer delivered ini kita melakukan listening, reading, dan speaking dengan komputer, jadi tidak dengan kertas lagi. Nah, untuk speaking masih sama ya, jadi masih tetap kita berbicara dengan real examiner, jadi examiner sungguhan orang. Mungkin agak sedikit berbeda dengan IBT ya, Internet Based Test TOEFL, di mana di IBT sejauh yang saya ketahui, mohon koreksi saya kalau misalkan ada yang keliru ya di kolom komentar. Untuk IBT TOEFL itu speakingnya kita dengan komputer, jadi ada semacam clue-nya, tulisannya gitu, terus kita berbicara menanggapi pertanyaan tersebut, tapi rekaman di komputer. Nah, untuk IELTS ini enaknya kita ngobrol langsung dengan examiner asli gitu. Perbedaan yang kedua, computer delivered IELTS dan paper delivered ya, adalah dari segi hasilnya, dimana untuk computer delivered IELTS itu lebih singkat, yaitu 5-7 hari setelah tes. Sedangkan untuk paper delivered itu kita membutuhkan waktu sekitar 13 hari untuk mendapatkan hasil tes kita. Dan ini lebih enak sih gitu, karena sangat membantu banget bagi teman-teman yang mungkin tidak punya waktu banyak, tetapi kalian harus segera mengumpulkan hasil tes kalian untuk aplikasi beasiswa. Untuk biaya tidak ada perbedaan, masih sama, yaitu 2,9 juta terakhir saya cek. Karena ini menggunakan komputer, maka untuk writing kita mengetik, dimana itu lagi-lagi lebih enak karena kita tidak perlu menulis, jadi kita tidak takut tulisan tangan kita tidak terbaca. Atau mungkin bagi teman-teman yang suka mengetik, maka sangat cepat sekali gitu daripada menulis, karena kita bisa mengetik apapun, nanti kita bisa hapus, kita bisa edit lagi, kita bisa menggunakan copy paste. Jadi bisa ya di computer delivered itu kemarin kita bisa copy paste, tapi tidak bisa Ctrl F, Ctrl Find. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan reading, itu tidak bisa. Jadi murni kita harus cari-cari sendiri informasi yang kita butuhkan. Oke, itu adalah perkenalan tentang computer delivered IELTS. Oh ya, satu informasi lagi, untuk seluruh tes yang diberikan oleh IDP, sebagian besar, mungkin kalau boleh saya bilang sekitar 95% itu adalah computer delivered IELTS. Jadi mereka masih memberikan yang berupa paper base ya, tapi itu sangat kecil banget. Mungkin karena beberapa hal yang saya sebutkan tadi ya, jadi lebih cepat, terus lebih mudah, dan lagi mungkin kita ingin environmental friendly ya, jadi kita tidak menggunakan banyak kertas sehingga lebih hemat, lebih ramah lingkungan, dan semuanya lebih cepat. Karena ketika kita mengerjakan tes lewat komputer itu semuanya tersimpan langsung, terkirim, koreksinya lebih mudah dan juga lebih cepat. Karena dulu ini hasil investigasi saya dengan admin IDP Surabaya kemarin, ternyata untuk paper base itu setelah kita selesai ya, hasilnya ini itu dikirim ke pengoreksi, penguji. Bisa jadi para examiner entah di Indonesia atau di negara lainnya, dan itu pastinya memakan banyak waktu. Nah, untuk komputer ini kan
ketika semuanya sudah terotomatisasi, jadi kita cukup duduk di depan laptop, nanti koreksi dan setelah itu selesai. Dan pasti ada yang tanya, kenapa kok tidak di scan aja? Saya sudah tanya. Jadi memang apa ya, ini untuk menjaga kualitas ya dan keaslian hasil, kerahasiaan dan sebagainya. Jadi yang dikirim itu adalah hasil tes kita, tidak di scan lalu dikirim dikoreksi oleh examiner, di nama lain tidak. Jadi kertas aslinya gitu. Baik, itu tadi adalah perkenalan tentang Computer Delivered IELTS. Yang berikutnya nomor 2 adalah pendaftaran. Untuk pendaftaran, aku kemarin daftar di website myielts.com. Kalau nggak salah nanti saya sertakan linknya ya di deskripsi. Sebenarnya kalian bisa daftar langsung di tempat penyelenggaranya, dalam hal ini IDP ya. Seperti pengalaman saya tahun 2018 kemarin itu saya daftar di Global English di Kampung Inggris Pari, Kediri. Cuman karena sekarang Global English sudah tidak menerima tes IELTS, karena mereka kan dulu kerjasama dengan IELF Surabaya dan sekarang IELF Surabaya sudah tidak beroperasi lagi, makanya satu-satunya penyelenggara IELTS di Surabaya ya setahu saya, nggak tahu kalau Jawa Timur mungkin juga sama kali ya. Jadi untuk di Surabaya itu satu-satunya yang buka hanyalah IDP. Nah, teman-teman bisa daftar di IDP atau kalau nggak bisa karena jarak, kalian bisa daftar di websitenya di myielts.com kalau nggak salah ya. Nanti ikuti saja prosedurnya, pilih tanggal, habis itu nanti kalian pilih akademik atau general training. Nanti pilih jadwal juga, termasuk speakingnya apakah ingin di hari yang sama atau yang berbeda gitu. Kalau speaking sepertinya mereka yang menentukan gitu. Tetapi dari informasi yang saya ketahui karena keterbatasan examiner, di mana examinernya hanya bisa hadir di hari weekend ya, maka kalau saya sarankan untuk IDP Surabaya, mungkin kalau di kota-kota besar lainnya akan berbeda. Kalau di IDP Surabaya itu examinernya bisa ada di weekend aja, makanya kalau kalian ingin tes dalam sehari ya, artinya nggak 2 hari yang berbeda, mungkin karena keterbatasan jarak, saya sarankan kalian ambil tesnya di weekend aja untuk komputer dan otomatis speakingnya juga ngikuti gitu. Jadi Sabtu atau Minggu itu bisa kalian dalam waktu 1 hari. Tapi kalau kalian milih misalkan hari Jumat atau hari Senin untuk tes komputernya, kemungkinan besar speakingnya nggak bisa di hari itu karena examinernya tidak bisa menguji di hari-hari tersebut. Nah, itu untuk pendaftaran. Yang berikutnya untuk pembayaran, poin ketiga. Setelah kalian selesai mendaftar, bikin akun baru, lalu memasukkan identitas kalian, maka yang berikutnya adalah membayar. Ada beberapa option untuk membayar. Kalian bisa menggunakan credit card, PayPal juga kalau nggak salah ya. Kalau saya dalam hal ini saya menggunakan transfer rekening. Jadi nanti di website My IELTS itu kalian bisa pilih opsi pembayarannya, nanti kalian akan diberitahu tata caranya, kalian juga akan mendapatkan email dari admin untuk memberitahu perihal pembayaran dan detail-detail lainnya seperti apa saja yang harus disiapkan, termasuk peraturan-peraturan dan pokoknya semuanya tentang IELTS itu kalian bisa nanti akan dikirimi oleh admin lewat email, jadi jangan khawatir. Nomor 4, barang-barang yang perlu disiapkan selama tes. Jujur kalau saya kemarin bawa alat tulis ya sama snack, dan itu untuk alat tulisnya nggak kepake karena ketika kalian melakukan tes komputer ya, itu pensil sudah disediakan, kertas juga sudah disediakan, jadi kalian tidak perlu membawa apapun. Bahkan yang perlu saya tekankan adalah kalian jangan membawa seperti jam tangan, itu tidak diperbolehkan, HP, jam tangan, terus alat botol minum itu juga sangat strict. Botol minum itu boleh dibawa tapi yang transparan. Jadi kalau misalkan kalian membawa botol aqua atau club gitu, disobek labelnya itu boleh gitu. Jadi tidak perlu membawa apapun, mungkin ya sembari menunggu itu boleh bawa snack ataupun air minum. Ini ada tips dari saya, minumlah yang cukup tapi jangan terlalu banyak, karena nanti kalau misalkan kalian kebelet ke kamar mandi itu sangat ketat sekali. 10 menit terakhir itu kalian tidak boleh kemanapun gitu, sebelum itu boleh. Jadi misalkan pas reading dan writing itu sebelum 10 menit terakhir itu kalian boleh, tapi ketika itu 10 menit terakhir tidak boleh ke kamar mandi ya. Dan untuk listening itu kalian tidak boleh meninggalkan
ruangan tes komputer ya. Karena kalau misalkan ketinggalan ya udah ketinggalan dan kalian nggak akan bisa ngejar gitu karena ketinggalan listening itu. Terus yang berikutnya jumlah peserta ya, poin kelima jumlah peserta. Untuk jumlah peserta kemarin itu satu sesi ada 3 orang. Jadi saya bersama dengan 2 peserta lainnya itu melakukan tes di sesi yang berbarengan. Oh ya, untuk sesinya itu satu hari hanya ada 2 sesi ya, pagi dan sore. Ketika satu sesi atau satu rombongan peserta yang jumlahnya 3 orang itu tes komputer, maka yang rombongan saya itu tes speaking. Nah, jadi mereka di lantai atas, kami di lantai bawah, lantai 3 kalau nggak salah, lantai 2 gitu. Jadi yang ini tes komputer, yang ini tes speaking. Nanti kalau udah selesai nanti akan di switch gitu. Jadi yang ini speaking, yang ini komputer begitu. Jadi biar berbarengan. Waktu itu saya tes speaking itu jam 10 lebih 20. Setelah itu tes komputernya jam 1 siang. Nah, jadi waktunya cukup lah untuk persiapan untuk ibadah, untuk makan siang dan sebagainya. Nah, karena kemarin kami cuma bertiga, jadi enak nih. Seharusnya jadwal kami itu jam 2, tapi karena semua sudah datang dan dirasa udah kita majukan aja nih biar nggak terlalu sore gitu kan. Akhirnya bisa gitu. Jadi enak banget. Ya serasa seperti tes eksklusif gitu, karena bayangkan aja dari total seharusnya kuota di ruangan komputer itu 10 orang, itu hanya diisi dengan 3 orang dan duduknya berjauhan gitu. Ya untuk protokol kesehatannya. Meskipun nanti mungkin mungkin 1 atau 2 minggu lagi IDP berencana untuk menambah kuota menjadi 5 atau 6 orang dalam satu sesi agar bisa mengakomodir teman-teman yang ingin tes gitu, karena sekarang kan lagi musim-musimnya beasiswa ya, aplikasi beasiswa. Jadi banyak yang daftar tapi kasihan karena mereka sudah kehabisan kuota gitu. Nah, ini salah satu juga upaya IDP untuk mengakomodir teman-teman tadi. Yang selanjutnya untuk poin ke-6 ya. Nah, ini kita sampai pada tesnya gitu. Yang pertama, kemarin saya dapatnya tes speaking duluan, tadi sudah saya sampaikan ya, jam 10.20. Tesnya ya kurang lebih sama sih, hanya mungkin kita harus pakai masker, terus examiner juga pakai masker, dan di antara saya dan examiner itu ada semacam shield seperti teman-teman di toko-toko itu kan ada semacam mika gede gitu ya untuk protokol kesehatan lah. Kurang lebih sama sih. Jadi ya ada tiga parts, speaking part 1 sehari-hari gitu kan. Untuk part 2 tetap dikasih kertas gitu, jadi dikasih cari kertas, kita tulis jawaban kita, lalu kertas jawaban kita itu masih kita pegang, kertas pertanyaannya juga kita pegang, jadi nggak dikembalikan ke examiner. Hai Brayden, oke. Misalkan ini pertanyaannya ini coretan-coretan kita. Jadi kita diberi pertanyaan 1 menit untuk tulis jawaban, 2 menit untuk menyampaikan jawaban kita. Setelah itu ketika kita memberikan jawaban kita selama 2 menit, ini tetap kita pegang dan ini juga tetap kita pegang. Jadi kita bisa lihat, oh ini pertanyaannya apa, ini jawaban kita apa gitu. Setelah selesai, lalu kita ke part 3, di mana part 3 lebih panjang, pertanyaan-pertanyaannya lebih serius, sehingga itu cukup menguji kemampuan kita dalam berargumen gitu, dan memikirkan hal-hal yang lebih kompleks dibandingkan part 1 dan part 2. Dan biasanya cukup nyambung juga, meskipun kadang ada yang nggak nyambung pertanyaannya. Ini wajar banget, jadi jangan khawatir, karena examiner ingin melihat kemampuan berbahasa kita. Jadi mereka tidak melihat kejujuran atau gimana-gimana ya. Yang penting gini, ketika kita diberi pertanyaan, jawab yang ya cukup lah gitu. Oh ya, pembicaraan kita nanti direkam ya, agar si examiner bisa mendengarkan lagi ketika mereka memberikan nilai. Jadi ketika kita menjawab sebuah pertanyaan, upayakan itu agak panjang lah gitu, nggak singkat. Karena kalau singkat kan apa yang mau dinilai gitu. Kalau agak panjang kan mereka bisa melihat dari grammarnya, dari fluensinya dan lain-lainnya gitu. Ingat, ada 4 hal yang dicek oleh
examiner dalam speaking, yaitu yang pertama aku lupa urutannya ya. Yang pertama itu fluency atau kelancaran, yang kedua ada kosakata, lexical resources itu ya kosakata lah ya, vocabulary. Yang ketiga ada grammar, dan yang keempat itu ada, tolong dong diingetin saya, harus buka deskriptor ini. Nah, setelah selesai tes speaking, maka yang berikutnya jam 1 kemarin saya melakukan tes listening, reading, dan writing di komputer. Setiap sesi itu kita akan diberi username dan password, dan itu beda-beda. Kalau nggak salah username-nya sama passwordnya yang beda. Jadi ketika kita yang pertama listening, itu kita diberi secari kertas, ya kan? Secari kertas isinya ada informasinya. Kita ketikkan untuk masuk melakukan tes listening ya. Dan itu bareng. Jadi kita sebelum tes komputer itu kita akan di briefing dulu apa-apa peraturan dan sebagainya. Setelah kita naik ke lantai 3, kita akan di briefing lagi untuk tiap sesi. Ketika semua orang sudah siap, maka itu baru diaktifasikan. Kalau enggak, nanti kita nggak bisa. Jadi nggak ada ceritanya misalkan saya duluan 5 menit, yang temanku 5 menit kemudian gitu, nggak bareng, nggak. Jadi semuanya bareng gitu. Karena itu ada di operator yang akan mengaktifkan tesnya. Sebelum kita tes, kita akan menyesuaikan tampilan komputer kita, baik itu ukuran font, apakah kecil, medium, atau besar. Lalu kita bisa menyesuaikan volume suara. Yang terakhir, kita bisa menyesuaikan format warna dari layar, apakah kontras, seperti HP itu kan ada night mode ya. Jadi kontras warna hitam dominan atau mungkin putih dominan atau warna yang lain, itu saya pikir cukup membantu banget karena tiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda terkait dengan kondisi mata mereka. Dan yang saya suka dari tes listening adalah headsetnya. Karena saya adalah orang audio, jadi saya tahu merek headset bagus, dan kemarin itu di IDP Surabaya mereknya adalah Audio Technica. Bagi teman-teman yang tidak familiar dengan nama itu, Audio Technica adalah salah satu merek mahal dan berkualitas, biasanya untuk keperluan recording atau music production. Tapi keren dan enak banget. Jadi suaranya empuk banget dan cukup jelas juga, dan volumenya kan bisa kita sesuaikan gitu. Jadi enak banget. Untuk komputernya sendiri Dell, terus laptopnya juga laptop kecil, kecil tapi kotak, simple lah gitu. Nggak seperti laptop saya. Kalau yang ini kan gede, ini lebih ke kotak, jadi basic lah. Jadi dari ini aja layoutnya, ini habis itu kotak segini dan segini, dah selesai gitu. Tombolnya cukup enak dan tidak terlalu berisik, jadi lumayan tidak mengganggu sih. Tapi nggak tahu ya, kalau misalkan full itu mungkin cukup mengganggu, tapi tidak seberapa sih kalau menurut saya untuk writing ya. Jadi kalau misalnya kita ngetik, cuman ya tetap kalian bisa dengerin teman kalian ketika ngetik, tapi itu tidak mengganggu. Untuk listening cukup mudah kemarin, pokoknya kita teliti. Di part 1 itu kan ada kayak nyebutin angka, nomor telepon atau alamat tuh, pokoknya denger langsung ketik, itu aja. Saya yakin kalian aman kok. Saya sempat bikin coretan, tapi saya pikir itu tidak efektif bagi saya ya gitu. Mungkin berbeda untuk teman-teman sekalian. Jadi ketika saya tuliskan, saya langsung ketik di layar gitu, karena itu waktunya memang ngepas banget gitu. Kita nggak bisa coret-coretan dan yang lain hal. Dan jangan lupa, berbeda dengan paper delivered, di mana paper delivered itu kalian diberi waktu 10 menit untuk mengcopy jawaban kalian dari lembar soal ke lembar jawaban. Kalian hanya diberi waktu 2,5 menit untuk mengoreksi jawaban kalian. Tidak ada waktu perpanjangan 10 menit untuk mengcopy jawaban. Jadi pastikan jawaban kalian sudah ada di situ. 2,5 menit untuk mengecek aja gitu. Misalkan siapa tahu kalian masih ingat, oh tadi kayaknya ada seperti ini, ganti jawaban gitu. Itu untuk listening, waktu 30 menit kemarin total. Nah, untuk reading, ini reading yang bagi saya reading itu termasuk yang paling susah, sangat menantang banget karena sangat menguras energi. Bacaannya panjang meskipun cuma 3 bagian, tapi banyak data, banyak detail. Saya kemarin dapatnya part 1 itu tentang penemuan kulkas, jadi sejarahnya, terus tahun-tahunnya gitu. Jadi
enaknya sih di tes reading itu kita tinggal klik gitu, klik ya, mungkin ketik, bisa copy paste jawaban gitu kan, misalkan oh jawabannya kata ini di copy dari teksnya ke kolom jawaban itu bisa. Kadang ada juga modelnya geser, jadi misalkan ini ada 000, ini ada jawaban-jawabannya, kita tinggal klik and drag, jadi klik tahan geser, klik tahan geser gitu. Ada juga yang berupa tabel, jadi ini udah ada misalkan kolom A, B, C, D, E, misalkan ini tahunnya, misalkan A itu tahun 1980, ini tahun 2000, ini tahun 2005. Nah ini di sampingnya ada semacam kejadian, misalkan penemuan kulkas tahun berapa, misalkan kolom A, oh tahun 1980 berarti klik, oh tahun 2005 berarti klik kolom yang lain gitu. Saya cukup terlena di situ karena saya enjoy kayak nyari tips dari teman saya yang saya interview kemarin. Kalau belum lihat silahkan lihat video sebelum video ini ya. Dari dia ketika melakukan satu bagian ya, satu section reading itu kan karena ada 3 section kan total 60 menit, artinya kan ini 20 menit, 20 menit, 20 menit. Dia tidak menghabiskan waktu 20 menit tapi cuma 18 menit. Sekitar 18 menit, 18 menit. Sisanya 2 menit untuk ngecek. Nah, 2 menit untuk ngecek. Dan itu saya pikir bagus banget strateginya seperti itu. Oke, cukup untuk reading. Sekarang kita beralih ke writing. Saya suka banget gitu karena enak banget kita bisa mengetik, karena saya terbiasa mengetik 10 jari ya. Nah ini juga tips dari saya teman-teman, biasakan mulai sekarang berlatih mengetik 10 jari. Ingat 10 jari yang baik dan benar. Caranya gimana? Silahkan cari tutorial di internet. Kita kembali ke tes writing. Nah di tes writing itu kemarin untuk task 1 itu saya dapatnya ada 2 gambar. Gambar yang pertama yaitu ini gambar sebuah klinik ya, klinik kesehatan. Gambar pertama itu tahun 2008 kondisi kliniknya, dan gambar kedua tahun 2010, 2 tahun kemudian, di mana terjadi perubahan baik itu penambahan ruangan ataupun untuk size dari klinik itu sendiri. Jadi saya harus mengkomparkan untuk task 1. Saya pikir cukup mudah sih gitu. Cuman mungkin memang bahasa saya kurang canggih kali ya, makanya nilai saya tidak begitu tinggi. Terus untuk yang task 2 itu saya mendapatkan pertanyaan sampah di rumah tangga itu meningkat. Salah satunya bungkus makanan, sampah makanan apa bungkus makanan, lupa lah kira-kira seperti itu. Pertanyaannya adalah apa penyebabnya dan bagaimana solusinya gitu. Saya pikir cukup oke aja. Nanti mungkin bisa kita bahas ya di sesi lain strategi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan writing. Semoga saya bisa melakukannya. Nah itu juga kurang lebih total saya untuk kedua task itu kalau nggak salah berapa ya, mungkin kira-kira ada kali sisa 5 menitan ya dari total 1 jam. Jadi listening itu 30 menit, reading itu 1 jam, dan writing itu 1 jam. Writing saya ada sisa waktu itu saya gunakan untuk koreksi. Oh ternyata mungkin ada kata-kata yang kurang pas, mungkin ada grammarnya yang kurang pas, tanda baca dan sebagainya. Enaknya di situ untuk writing kita bisa edit gitu. Kalau untuk tulis tangan kan susah dan takutnya kelihatan jelek gitu. Untuk writing kan kita tinggal ketik, terus hapus, copy paste, edit lagi sampai waktunya habis. Hati-hati, ini juga salah satu tips dari saya. Kalau misalkan udah oke, udah pas, dan kira-kira ada waktu 2 menit atau 1 menit dan menurut kalian tiba-tiba kok ada yang perlu diganti, sebaiknya jangan. Kenapa? Ketika kalian hapus dan waktunya habis, maka kalian sudah tidak bisa melakukan apapun. Otomatis layar sudah mati, kalian nggak bisa edit, dan itu hasilnya akan otomatis terkirim ke server. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi ketika kalian sudah yakin kira-kira waktu sudah sisa 1 menit, udah biarkan aja. Silakan berdoa agar hasil kalian bagus. Nah itu tadi adalah penjelasan tentang tes komputer ya. Yang berikutnya poin nomor 7 adalah hasil. Nah hasilnya bisa kalian dapatkan setelah 5-7 hari. Nah untuk hasilnya secara online bisa kalian dapatkan sekitar, kalau nggak salah saya kemarin 4 hari. Katanya Mas Admin itu 3 hari, tapi waktu saya cek masih belum keluar. Jadi saya tesnya hari Minggu tanggal 14 Februari, Senin, Selasa, Rabu belum keluar. Katanya sih kalau cepat itu Rabu sore udah keluar, tapi belum. Saya dapatnya itu kalau nggak salah Kamis pagi gitu. Jadi 4 hari. Nah untuk TRF-nya atau lembaran sertifikatnya itu saya hari Minggu
ambil. Kalau nggak salah Sabtu atau Jumat itu udah bisa diambil, saya nggak lupa, tapi saya ngambilnya Minggu dan itu harus orangnya sendiri. Bisa sih orang lain tapi harus bawa KTP kalian yang KTP yang kalian gunakan untuk daftar. Jadi kalau KTP, kalau misalkan pasport gitu. Nah, untuk hasil yang online yang saya cek awal tadi hari Kamis pagi tadi itu kalian bisa cek di My IELTS Essential atau resultsielts.com. Nanti linknya juga saya taruh di bawah gitu ya. Nah, itu kalian tinggal masukkan nama lengkap sama tanggal lahir dan nomor KTP kalau misalkan pakai KTP. Kalau paspor mungkin pakai nomor paspor ya. Itu silakan masukkan, nanti kalau misalkan keluar nanti akan ada pemberitahuannya bahwa hasil sudah ada gitu. Silakan diklik, nanti hasil kalian akan keluar di sini. Nanti akan saya tampilkan di akhir video ini. Oke, kita sekarang berada di kesimpulan. Oke, kalau menurut saya Computer Delivered IELTS ini sangat membantu dalam hal efektivitas, lingkungan, dan juga kemudahan sekaligus kecepatan hasil gitu. Kemudahan dalam mengerjakan tes ya. Saya cenderung lebih suka ini daripada paper delivered karena satu, untuk writing lebih enak, kita bisa ganti tulisan kita sudah nggak takut dengan tulisan kita jelek atau enggak, dan ada word count-nya. Ini sangat membantu banget. Jadi kita bisa mengecek apakah tulisan kita itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Untuk saya kemarin task 1 itu 180-an kata dan task 2 itu 300-an kata. Nah, dan itu kita bisa langsung ngecek karena udah kelihatan di situ. Itu sangat membantu banget. Dan yang kedua, speaking juga kita tetap sama examiner berupa orang yang itu kenapa saya lebih suka IELTS daripada IBT test ya, kayak IBT TOEFL. Untuk yang kedua, hasilnya lebih cepat, dimana yang saya sampaikan tadi untuk paper delivery itu 13 hari, untuk computer delivery ini 5-7 hari. Kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Jadi bayangin 2 kali lipat lebih cepat ya daripada yang sebelumnya. Yang ketiga, untuk biayanya 2,9 juta, jadi masih sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi computer delivery ini sangat enak banget. Mungkin tantangannya adalah ketika kita belajar atau mengajar ya bagi teman-teman tutor IELTS yang nonton video ini. Mungkin tantangannya adalah gimana caranya kita memberikan latihan untuk murid-murid kita agar terbiasa dengan computer delivered IELTS ini. Kalau saran saya, aku ada rekomendasi 2 website yang bisa kalian gunakan untuk berlatih. Yang pertama adalah ieltsup.com, nanti linknya juga ada di bawah. Untuk yang kedua ini cukup asik websitenya, yaitu IELTS Test Online kalau nggak salah. Oke, jadi sekian dulu video saya tentang Computer Delivered IELTS 2021. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi para pejuang beasiswa, termasuk saya sendiri, good luck. Semoga teman-teman mendapatkan nilai IELTS yang sesuai untuk aplikasi beasiswa maupun aplikasi ke kampus. Dan bagi yang belum, jangan khawatir, semangat, latihan terus. Dan kalau misalkan mau kursus di saya, boleh atau datang ke lembaga saya, yaitu Trust English School di Kampung Inggris Pare. Cari aja kontaknya di internet ya. Kami ada program Scholarship Academy, dan juga di dalamnya juga otomatis ada IELTS-nya. Jadi Scholarship Academy itu memang persiapan khusus untuk orang-orang yang mau melamar beasiswa. Di program itu kita akan benar-benar digodok sampai benar-benar siap untuk apply ke beasiswa yang kita tuju. Oke? So thank you very much. Good luck everyone, and I'll see you later ya. Bye bye.